lagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Nah, anak-anak suster, hari ini kita merayakan hari Minggu Pentakosta. Iya, benar sekali. Hari ini kita merayakan hari Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari ini juga kita mau mendengarkan cerita Kitab Suci tentang turunnya Roh Kudus. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Kitab Suci tentang Roh Kudus, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak suster, semua siapkan hatinya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Saatnya kita mendengarkan cerita Kitab Suci. Ayo kita dengarkan cerita Kitab Suci. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, orang banyak yang percaya kepadanya berkumpul di suatu tempat. Lalu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik itu orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Nah, anak-anak suster, hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Hari Pentakosta juga hari turunnya Roh Kudus. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita Kitab Suci tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa tadi dikatakan? Seperti lidah-lidah api, seperti suara angin. Nah, anak-anak suster, tadi kita dengar orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus bisa menggunakan berbagai bahasa. Maksudnya orang-orang yang sudah diresapi oleh Roh Kudus itu bisa berbuat banyak hal, berbuat cinta kasih,
sehingga semua orang bisa mengerti bahwa mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak suster, coba lihat di depan suster ada ini miniatur pohon dengan buah-buahnya. Iya, hari ini suster mau memberitahu kepada anak-anak suster semuanya buah-buah Roh Kudus. Maksudnya apa ya, suster? Orang-orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus itu mampu berbuat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lah, kita mau lihat apa saja ya buah-buah Roh Kudus. Ayo, anak-anaknya bisa lihat nih. Yang pertama ada kasih. Maksudnya, anak-anaknya itu harus bisa mencintai dan mengasihi semua orang. Bukan hanya mama dan papa, bukan hanya orang-orang yang dikenal, tetapi semua orang harus dikasihi. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Nah, yang kedua ada sukacita. Maksudnya, anak-anaknya dimanapun berada selalu membawa sukacita kepada semua orang. Contohnya, ketika anak-anaknya main bersama teman-teman yang lain, teman-temannya merasa bergembira ketika anaknya ada. Jangan sampai anaknya malah datang bergabung, teman-temannya pada kabur semua. Kenapa? Karena anaknya suka bikin rusuh. No. Anak-anak yang sudah dihinggapi Roh Kudus akan menghasilkan buah sukacita. Dimanapun dia berada selalu membawa sukacita dan kegembiraan untuk semua orang. Nah, yang ketiga itu ada damai sejahtera. Maksudnya, anak-anaknya juga harus bisa membawa damai kepada semua orang. Mau memaafkan ketika anaknya salah, datang minta maaf. Dan ketika orang lain bersalah, anaknya mau memaafkan. Oke, dimanapun anaknya berada, harus membawa perdamaian. Dan yang keempat ada buah kesabaran. Ayo, siapa di sini anak-anaknya orangnya nggak sabar, suka maksa-maksa, maunya cepet terus. Contohnya anaknya ketika mau, mama minta beli itu dong. Terus mamanya sebentar ya anak mama. Mama cepetin lah, lama banget sih, lama kali. Ada anak-anak yang seperti itu tandanya anaknya belum turun Roh Kudus sama anaknya. Anak-anaknya yang sudah ada Roh Kudus dalam diri anak-anaknya harus bisa sabar. Harus sabar menghadapi semua orang. Harus sabar dengan setiap situasi. Contohnya kalau mamanya bilang tunggu sebentar ya anak mama, anaknya harus mau menunggu. Oke? Sip. Nah, yang kelima ada buah roh, yaitu murah hati. Maksudnya anaknya itu harus mau berbagi dengan orang lain. Maksudnya itu anaknya harus mau memberikan kepada orang lain. Contohnya, kalau anaknya ketemu banyak teman-teman yang gak punya makanan, sedangkan anaknya punya makanan, anaknya mau berbagi. Atau anaknya ketemu sama orang miskin di luar sana, ketika anaknya pergi jalan-jalan dengan mama dan papanya, anaknya bisa beri makanannya. Dan juga boleh ketika bermain di sekolah bersama teman-temannya, anaknya juga harus dengan murah hati mau bermain bersama dengan teman-temannya. Ketika anaknya ada permainan yang paling disukai, lalu teman-temannya mengatakan, ayo main bareng yuk. Temannya harus mau dengan murah hati menerima temannya. Oke? Nah, yang selanjutnya ada kesetiaan. Ayo, siapa di sini anak-anaknya yang setia? Setia maksudnya bagaimana ya, suster? Contohnya, setia berdoa. Anak-anaknya sebelum makan setia tidak berdoa. Sebelum tidur berdoa tidak. Atau anak-anaknya ketika ada PR setia tidak mengerjakannya. Jangan-jangan hari ini dikerjain besok tidak. Nah, kesetiaan maksudnya anak-anaknya harus terus berdoa, terus belajar, terus mendengarkan apa kata mama dan papa, juga guru-guru, dan juga terus melakukan kebaikan. Yang selanjutnya apa ya, suster? Buah-buah dari Roh Kudus. Nah, ada lemah lembut atau kelemah lembutan. Ada di sini anak-anaknya kalau main itu atau lagi bicara itu main kasar-kasar atau teriak-teriak. Anak-anak yang sudah dihinggapi Roh Kudus itu harus
lemah lembut. Maksudnya gimana? Haruskah lemah-lemah, lemas-lemas? No, no, no. Maksudnya lemah lembut itu ketika anak-anaknya bicara itu suaranya harus lembut, tidak boleh kasar-kasar. Contohnya ketika kakaknya, abangnya, mama papanya atau mengatakan, kakak, nanti tolongi mama ini ya. Oke mama, siap mama. Bisa. Jangan, mama inilah terus-teruslah suruh-suruh aku. Terus-teruslah suruh kakak. Padahal kan kakak lagi main. Itu artinya anaknya tidak lemah lembut. Atau ketika di sekolah, teman-temannya nggak sengaja senggol anaknya terus jatuh. Lalu adanya bilang, jahat kali sih, pelan-pelan kenapa? Anaknya tidak boleh. Seharusnya anaknya bilang, aduh teman-teman pelan-pelan ya, aku jatuh loh, sakit loh. Nah, ketika anak-anak teman yang lainnya itu minta maaf, anaknya harus bisa memaafkan. Buah yang ke-8 itu adalah kebaikan. Sudah pasti tahu ya. Maksudnya anak-anaknya harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada siapa saja. Yang ke-9 itu ada buah penguasaan diri. Maksudnya penguasaan diri bagaimana, suster? Ayo, siapa di sini anak-anaknya yang suka main game atau main handphone? Sikit-sikit mama pinjam handphone lah. Sikit-sikit papa pinjam handphone lah. Kakak pinjam handphone lah. Siapa anak-anaknya di sini suka main gadget? Setiap hari main gadget, setiap hari main game, setiap hari pegang HP. Nah, penguasaan diri maksudnya anak-anaknya harus bisa batasi. Kalau memang hari ini ada waktunya main handphone, dikasih mamanya main handphone, dan gunakan main handphonenya itu untuk hal-hal yang baik. Contohnya anak-anaknya belajar melalui Android yang mamanya punya, atau anaknya itu belajar tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang kitab suci juga bisa. Anaknya gunakan itu, dan harus dibatasi. Jangan terus-terus waktunya makan anaknya asik pegang handphone. Ketika waktunya mamanya bilang kerjain PR-nya, anaknya asik main game. No, no, no. Anak-anak yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus harus bisa mengontrol diri, harus bisa membatasi diri dengan hal-hal yang seperti tadi, main handphone contohnya, atau contohnya bermain, keasikan bermain, lupa pulang ke rumah, atau lupa mandi, lupa kerjain PR. Oke, anak-anak suster, Kita sudah selesai mendengarkan kitab suci. Nah, anak-anak suster, ingat, kita harus semakin berani membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus dengan harus mengasihi, mau berbagi, sabar, dan juga menolong sesama. Oke, anak-anak suster, siap laksanakan tugas sebagai murid Tuhan Yesus? Siap dong. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Ayo kembali anak-anaknya suster ajak untuk duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci selanjutnya. Bye-bye.